Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat hari Senin ya. Kita di hari Senin 5 Juli 2021. Untuk awal pekan yang baru kita masuki dengan berbagai aktivitas yang akan kita jalani lagi hari ini. Mudah-mudahan awal pekan ini kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi semangat untuk menjalani hari ini ya. Dengan lebih optimis walaupun mungkin situasinya memang nggak mendukung. Oke, kita akan lihat sekarang untuk bacaan hari ini. Energi hari ini ya, energi harian dalam daily guidance. Oke, di sini ada trustworthy guidance. Wow. Trustworthy guidance. You've received a wonderful idea as an answer to your prayers. This idea is real and trustworthy. You can safety more forward with it, knowing that we are with you every step of the way. Ask for and be open to receiving our support for anything that you need related to this idea. Oke. Ini tentang sebuah bimbingan atau ini tentang sebuah panduan yang bisa kita yakini atau yang bisa kita percaya begitu. Jadi seperti seorang guru ya, seorang guru, tapi bisa juga ini sebuah bimbingan yang diberikan oleh semesta melalui malaikat penjaga kita begitu. Jadi kita di sini memang diberikan sebuah seperti sebuah ide begitu, atau mungkin juga seperti sebuah penglihatan atau apapun ya, sesuatu yang tampaknya memberikan semacam jawaban dari apa yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, permohonan-permohonan kita di dalam doa. Nah, apa yang menjadi jawaban ini mungkin berupa ide atau ya semacam tanda, penglihatan semacam itu, pencerahan, yang mana itu sangat berharga dan itu sangat bisa dikatakan di sini sangat berarti untuk bisa dijadikan sebagai panduan, ya. Jadi dengan sesuatu yang kita dapatkan hari ini, entah itu berupa ide, entah berupa mungkin di sini tiba-tiba kita punya semacam sesuatu yang tanpa kita sadari kita kok seperti menemukan semacam tanda untuk sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita cari jawabannya itu seperti dimunculkan atau diperlihatkan hari ini. Tampaknya seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya sebuah bimbingan yang patut untuk kita yakini, patut untuk kita percayai dalam bentuk apapun. Ya. Itu yang saya lihat dalam bacaan atau kartu trustworthy guidance. Itu juga bisa jadi sebuah petunjuk. Nah, petunjuk yang kita dapatkan untuk hal-hal yang mungkin selama ini kita tanyakan di dalam diri kita sendiri atau kita pertanyakan di dalam setiap doa kita. Misalnya kita menanyakan sesuatu, mengapa, ya mungkin saja kita pada akhirnya menerima semacam pencerahan atau semacam tanda atau semacam hal-hal yang memberikan, mengarahkan kita pada jawaban tersebut hari ini. So, kita lihat ya dari kartu tarot. Ya, kita lihat dari kartu tarot ada Eight of Swords, kemudian ada Strength, dan ada Seven of Swords. Oke, selanjutnya Death,
kemudian ada Eight of Pentacles dan Six of Swords ya. Di sini ada The Chariot. Ini memang tentang hal yang terjadi di masa lalu yang masih ada di dalam diri kita atau yang masih kita bawa sampai dengan saat ini, terutama hal-hal yang tampaknya ya hal-hal yang sudah terjadi dan itu seperti sesuatu yang membuat kita sampai dengan saat ini menjadi was-was atau menjadi orang yang kurang bisa percaya akan sesuatu begitu ya, kurang bisa punya kepercayaan kepada seseorang barangkali atau apapun itu, karena kita merasa kita pernah mengalami sebuah masalah yang cukup sulit sebelumnya, yang mana itu memberikan kerugian buat kita, memberikan masalah untuk kita. Dan ya mungkin kita sering merasa kenapa kita harus bisa mengalami hal seperti itu. Kenapa kok kesulitan, masalah atau apapun yang membuat kita pernah mengalami hal-hal yang kurang nyaman di masa lalu itu harus terjadi pada diri kita. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kita seperti mencari jawaban, kita mencari semacam alasan mengapa kita harus mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi ya semakin kita mencari tahu, semakin kita sulit untuk bisa benar-benar melepaskan ya. Dalam arti kalau kita selalu ingin mencari sebuah alasan sesuatu itu terjadi dengan kemampuan pikiran manusia, kita nggak akan bisa menemukan itu. Karena kita punya keterbatasan. Pada akhirnya ya karena kita tidak bisa menemukan semacam jawaban, mungkin kita selalu merasa terikat atau selalu merasa ada hal-hal yang membuat pikiran perasaan kita terpenjara. Itu tadi saya katakan, pada akhirnya kita menjadi was-was untuk bertindak, kita was-was untuk menjalani kehidupan ke depan, kita menjadi orang yang sulit percaya lagi untuk sesuatu yang akan kita lakukan. Mungkin kita jadi sulit percaya dengan orang-orang yang kita temui selanjutnya, seperti itu. Ya, kalau saya lihat di sini, tantangannya yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa yakin, kita harus punya kesabaran juga, harus punya keberanian juga untuk bisa menerima apa yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu itu, ya sudahlah begitu. Jangan lagi kita selalu ya bisa dikatakan di sini mendapat sesuatu hal yang dipengaruhi karena apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membatasi kita. Dalam hal ini kita seperti seseorang yang ingin lari dari kenyataan atau mungkin ingin lari dari keramaian barangkali ya. Kita seperti seseorang yang sulit untuk berada di sebuah keramaian karena kita seperti seseorang yang tidak mudah percaya. Tidak percaya dengan situasi yang ada, tidak percaya kepada orang-orang di sekitar, begitu. Ini tentang energi yang saya lihat begini. Ada hal-hal yang memang bermasalah yang pernah terjadi di masa lalu. Kita mencoba melepaskan itu, tetapi tampaknya masih sulit, ya. Karena kita selalu merasa khawatir, kita masih diliputi perasaan takut terulang lagi, takut terjadi lagi. Yang mana pada akhirnya kita menjadi seseorang yang merasa punya kekhawatiran yang berlebih. Kita seperti sengaja membatasi diri, ya, atau kita seperti sengaja untuk tidak mau berinteraksi dengan lingkungan. Sebelum kita benar-benar tahu apa yang sebenarnya menjadi alasan kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman di masa yang lalu.
itu merugikan buat kita. Sekali lagi itu merugikan. So, saya melihat bahwa kekhawatiranmu, rasa ketidakpercayaan kamu akan sesuatu itu justru akan semakin mengekang kamu, ya. Membuat kamu merasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa, membuat kamu merasa terpenjara dengan pikiran-pikiranmu sendiri. Sementara sebenarnya supaya kamu tahu bahwa apa yang menjadi peristiwa di masa lalu itu tujuannya adalah untuk bisa membuat kamu bertransformasi, untuk bisa melakukan perubahan diri, begitu loh. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu adalah sebuah arahan untuk kita bisa berubah. Percaya, tidak ada sesuatu terjadi itu tanpa alasan, seburuk apapun. Yakin, kita harus punya keyakinan bahwa ya hal-hal yang sudah terjadi di belakang itu justru harusnya membuat kita lebih berani. Diharapkan kita juga bisa memunculkan apa yang menjadi kekuatan diri kita. Kita punya potensi, itu yang seharusnya membuat kita lebih yakin. Itu yang diharapkan bisa membuat kita lebih berubah di sini. Karena kalau saya lihat di sini tentang proses, ya, ini tentang proses, ya tentang sebuah situasi kamu harus bisa berusaha, kamu juga harus bisa bersabar agar kamu bisa mendapatkan sesuatu yang baru di dalam hidup kamu. Jadi kalau dalam situasi ini saya melihat memang mungkin kamu punya rencana hidup ke depan, tetapi itu belum bisa kamu lakukan karena kamu merasa punya kekhawatiran yang berlebih. Kamu punya perasaan was-was, kamu punya perasaan stuck dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Dan saya melihat ini sebenarnya ya bisa dikatakan justru semesta itu mengharapkan dengan apa yang terjadi di masa lalu itu, kamu harus bisa melakukan perubahan diri. Sebenarnya hal-hal di masa lalu itu terjadi untuk memurnikan dirimu. Memurnikan diri itu dalam hal ini, kamu harus bisa menjadi manusia yang baru, begitu loh. Jangan apapun yang terjadi di masa lalu itu membuat kamu semakin menjadi seseorang yang ya bisa dikatakan mungkin merasa tidak mampu. Kau menjadi seseorang yang membatasi diri dari sekitarmu. Kau menjadi seseorang yang selalu takut. Bukan itu maksudnya. Pelajaran, peristiwa di masa lalu, seburuk apapun itu pasti ada tujuannya. Tujuan yang diberikan oleh semesta adalah tentang perubahan. Perubahan apa? Perubahan diri. Pelajaran di masa lalu itu atau pengalaman di masa lalu itu bukan untuk ya bisa dikatakan membuat diri kamu semakin apa ya? Semakin bermasalah. Semakin tambah ya dalam tanda kutip semakin tambah rusak. Seharusnya justru semakin merubah kamu menjadi manusia yang baru. Ini jadi poinnya kalau saya lihat hari ini, bacaan hari ini ya. Kalian yang punya kekhawatiran, kalian yang punya rasa keterbatasan diri karena punya sesuatu hal di masa lalu yang membuat kalian merasa ya bisa dikatakan di sini khawatir ya, atau kalian merasa tidak terlalu percaya diri untuk menjalankan atau untuk melihat masa depan kamu, barangkali itu harus diubah. Ya. Itu harus diubah. Karena di sini semesta meminta kita untuk bisa melakukan pergerakan untuk kemajuan hidup. Ya. Kita harus berani untuk melakukan pergerakan untuk kemajuan hidup kita yang sempat mengalami masa-masa yang ya bisa dikatakan masa-masa yang membuat kita sulit atau membuat kita bermasalah di masa lalu. That di sini sebenarnya ya kita diminta untuk mengakhiri perasaan-perasaan yang selama ini
mengikat kita atau membuat kita merasa terbatas, membuat kita merasa takut. Yakin bahwa kamu punya keberanian, bahwa kamu punya potensi untuk bisa berusaha lagi, ya. Berusaha lagi dalam arti apapun yang kamu mau upayakan di sini, entah itu sebuah usaha, pekerjaanmu hari ini yang ingin kamu upayakan lagi, yakin. Ya. Kamu punya potensi untuk bisa kembali mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Pekerjaan atau ya sebuah kesempatan yang mana itu bisa kamu dapatkan lagi apabila kamu mau merubah diri. Ya. Oke, jadi kalau saya melihat di sini tentang sebuah perjalanan. Ini tentang perjalanan yang akan kita hadapi lagi ke depan. Tetapi tentu harapannya perjalanan itu harus bisa dihadapi dengan sesuatu yang baru, perubahan di dalam diri agar bisa memberikan kemajuan. Trustworthy guidance ini tentang sebuah situasi yang mana kamu harus percaya, ya. Kamu harus percaya. Mungkin kamu memang diberikan ide untuk sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu mungkin di sini diberikan semacam jalan keluar, solusi, atau kesempatan. Itu juga sebuah guidance bahwa kamu punya potensi, kamu punya kekuatan untuk itu. Jangan merasa khawatir, jangan merasa kamu punya keterbatasan di sini. Sekali lagi ini dalam hal apapun, entah untuk pekerjaanmu, bisnis, atau di dalam sebuah hubungan, ya. Yakin sesuatu yang sudah berlalu di masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran agar kita bisa diubah menjadi seseorang yang baru, dan di sini tampaknya memang ada sesuatu yang bisa saja memberikan kita kesempatan lagi, tetapi kita dituntut untuk bisa berani dan harus bisa kuat untuk memulai lagi menjalankan sebuah kesempatan yang baru ke depan ini. Ya. Oke, itu dia Trustworthy Guidance. Sebuah bimbingan. Mudah-mudahan dari bimbingan Daily Guidance inilah kalian juga bisa mendapatkan sebuah tanda bahwa kita harus berubah mulai hari ini. Oke, seperti itu bacaan Daily Guidance hari ini di Senin 5 Juli 2021.